Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi. Di sini kita akan bahas metode Simlek untuk kasus memaksimumkan fungsi tujuan. Nah, di sini kita punya soal yaitu Z sama dengan 4x1 plus 5x2. Kemudian kendalanya apa? Kendalanya adalah X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 40. Sedangkan kendala yang kedua ini berapa? 4X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 120. Nah, ini kasusnya apa? Kasusnya apa? Maksimumkan kan gitu ya. Maksimumkan. Kendalanya ada dua. Nah, menyelesaikan metode Simlek, kita harus tahu urutannya. Dari formulasi model matematika yang kita punya ini, untuk menyelesaikan metode Simlek, kita harus tahu langkah per langkah dulu. Langkah pertama apa? Langkah pertama kita rubah ke bentuk baku terlebih dahulu kan ya. Sehingga di sini kita rubah ke bentuk baku. Nah, bentuk bakunya apa? Seperti apa? Di sini jadinya Z minus 4x1 minus 5x2 sama dengan 0. Kendalanya sekarang x1 plus 2x2, karena ini pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, sehingga di sini kita tambahkan variabel slack kan gitu. Karena di sini kendalanya kendala 1, maka di sini kita tuliskan S1 sama dengan 40. Yang berikutnya, kendala yang berikutnya berarti apa? 4x1 plus 3x2 plus, karena kendalanya di sini kendala 2, maka di sini kita tambahkan variabel slack yang kedua yaitu S2 sama dengan 120. Selanjutnya, dari bentuk baku yang sudah kita peroleh ini bisa kita buat tabel iterasi, yaitu atau tabel Simlek gitu ya, atau tabel Simlek. Bisa kita buat tabel Simlek untuk iterasi yang ke-0. Iterasi ke-0. Atau bisa juga kita tuliskan iterasi 1, sebenarnya sama saja. Yang penting menyelesaikan betul itu kan nggak masalah. Iterasi 0 atau iterasi 1 ini hanya kalau iterasi 0 ya nanti berikutnya iterasi 1 kan gitu. Kalau iterasi 1 berarti selanjutnya iterasi 2, sama saja. Nah, kita masukkan ke bentuk tabel. Di sini ada X1, ada X2, ada S1, ada S2 dan ada NK. Kemudian kalau di sini S1, S2 dan Z. Nah, kita masukkan. Berarti kita masukkan yang kendala 1 di S1, garis S1 ini, yang kendala 2 di sini dan sisanya di garis Z nanti. Nah, yang pertama, berarti di sini apa? 1, di sini 2, 1, 0, 40. Berikutnya 4, 3, 0, 1, 120. Dan di baris Z ini ada minus 4, minus 5, 0, 0, dan 0. Dari iterasi 0 ini bisa kita lihat bahwa tabel ini belum optimum, sehingga kita perlu lakukan iterasi selanjutnya kan. Karena di sini kita pandang, kita lihat adalah kasus di sini itu memaksimumkan, maka yang perlu kita lihat adalah di baris Z ini. Apakah ada nilai negatif yang terbesar atau yang paling kecil? Oh, ternyata ada, yaitu minus 5, sehingga inilah yang disebut sebagai kolom pivot. Setelah kita peroleh kolom pivot, kita tentukan rasionya. Di sini rasionya ada 20, di sini ada 40. Sehingga untuk kasus ini yaitu memaksimumkan fungsi tujuan, maka rasio yang dipilih adalah rasio yang minimum, yang terkecil.
Berarti apa? Berarti baris 1 inilah yang paling kecil rasionya, sehingga disebut sebagai baris pivot. Setelah kita temukan baris dan kolom pivot, maka yang perpotongan ini disebut sebagai elemen pivot. Setelah kita peroleh, kita baru bisa menyelesaikan iterasi yang selanjutnya, yaitu iterasi 1. Oke ya. Kita buat lagi tabel simpleknya. Di sini ada X1, ada X2, ada S1, ada S2, ada NK. Di sini ada S1, S2, dan Z. Nah, karena di sini itu elemen pivot berada di baris 1, maka yang kita kerjakan di iterasi 1 yang pertama yaitu ya baris 1 terlebih dahulu, supaya lebih mudah. Jadi di sini B1 dibagi dengan elemen pivotnya berapa? 2. Sehingga di sini kita akan peroleh setengah, 1, setengah, 0, dan 20. Baris 2. Baris 2 berarti apa rumusnya? Baris 2 dikurangi dengan kolom pivotnya berarti berapa? 3 dibagi dengan elemen pivotnya dikalikan B1. Nah, hasilnya berapa ini? B2-nya itu dikurangi berapa? Kita jabarkan dulu. B2-nya 4, 3, 0, 1, 120 dikurangi dengan 3 per 2 B1. 3 per 2 B1. Berarti di sini apa? Di sini 3 per 2. Kemudian di sini 3 ya toh. Kemudian di sini 0. Sorry. Ya, 0 ya. Oke. 3 per 2 B1. 3 per 2 B1, 3 per 2 ya ini ya harusnya ya. 3 per 2. 3 per 2, di sini baru 0. Di sini berarti berapa? 60. Nah, kita kurangkan sehingga kita akan peroleh di sini langsung di sini saja. Ini jadinya 8 per 2 berarti berapa? Berarti 5 per 2. Di sini 0, di sini minus 3 per 2, di sini 1, di sini 60. Oke. Berarti di sini kita bisa sebut X2. Kemudian di baris yang terakhir, baris 3 rumusnya apa? B3 kurangi berarti plus ya, 5 per 2 dari B1. Kita hapus supaya tidak menimbulkan kebingungan gitu ya, kebingungan dalam oret-oretannya. Nah, B3 ditambah 5 per 2 B1. B3-nya apa? Kita tulis terlebih dahulu. B3-nya yaitu minus 4, minus 5, 0, 0, 0. Untuk B1-nya berapa? 5 per 2 dari B1. Berarti 5 per 2. Terus 5 per 2, 0, ya kan? 100. Selanjutnya kita jumlahkan. Di sini kita bentuk berarti 8 per 2 berarti minus 3 per 2. Di sini 0, di sini 5 per 2, di sini 0, di sini 100. Kita masukkan. Nah, kita lihat lagi. Iterasi 1 ini apakah tabelnya sudah menunjukkan optimum atau belum? Nah, karena di sini kasusnya maksimum, maka kita lihat di sini di baris Z-nya. Apakah ada sih yang bernilai negatif? Oh, ternyata ada. Yang paling terkecil ada, yang nilai negatif terbesar atau yang terkecil ada. Oh, ternyata negatifnya cuma 1, hanya 1. Berarti inilah yang disebut sebagai
kolom pivot. Selanjutnya kita cari rasio yang paling kecil atau yang paling minimum. Berarti di sini berapa? Di sini 20 per setengah. Berarti berapa? 40. Di sini 60 per 5 per 2. Berarti berapa? 12, 24. Berarti jelas baris 2 yang sebagai baris pivot. Nah, ini berarti elemen pivotnya kan gitu ya. Selanjutnya di iterasi berikutnya kita buat lagi tabel simleknya. Karena merasa iterasi 1 belum optimum, maka kita lanjutkan ke iterasi yang berikutnya. Kita buat lagi tabel simlek, yaitu ada X1, X2, S1, S2 dan NK. Di sini X2, S2 dan Z. Nah, di sini di iterasi sebelumnya, iterasi 1, ini kan elemen pivot berada di baris 2. Berarti yang kita selesaikan itu baris 2 terlebih dahulu. Baris 2 dibagi dengan 5 per 2. Berarti berapa? B2 dikalikan ya kan 2 per 5 kan gitu ya. Sehingga di sini berapa berarti? 1 kan gitu. Kemudian di sini 0. Di sini min 3 per 5. Kemudian 2 per 5 60 gitu ya di sini. 60 5 berarti 12 24. Oke. Di sini 24. Selanjutnya di baris yang pertama. Rumusnya adalah B1 minus kolom pivotnya berapa? Setengah dibagi dengan elemen pivotnya 5 per 2, jadinya 2 per 2. B1 dikurangi 1/5 B2. Coba di sini kita langsung tuliskan yang 1/5 B2 itu ya. 1/5 B2 itu berapa? Jadi di sini setengah ya. Kemudian 0. Kemudian min 3 per 10. Di sini 1/5. Selanjutnya 12 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa langsung tuliskan di sini, berarti setengah dikurangi setengah 0. 1 setengah min 3 per 10. Ini bisa kita rubah 10, di sini 5 kan gitu ya. 10 berarti 2 per 10 atau 1/5. Selanjutnya minus 1/5. Sorry, ini minus ya, jadinya tambah ya. Untung kita belum lanjut ke yang lain. Jadi di sini berapa? 8 ya. 8, di sini baru minus 1/5, kemudian di sini baru 8. Oke. Yang baris ketiga. Baris ketiga itu rumusnya apa? Minus berarti plus, 3 per 2 kolom pivotnya dibagi dengan elemen pivotnya 5 per 2. 5 per 2. Oke. Dari B2. Sehingga di sini bisa kita peroleh 3 per 5 dari B2 itu berapa? Ini di sini 3 per 2 0 minus 9 per 4 3 per 5 ya, 3 per 5 sorry, 3 per 5. Jadi di sini 3 per 2 0 3 per 5. Di sini 3 per 5, di sini 180 per 5. Ini berapa? 3. Nah, ya. Betul enggak?
Selanjutnya kita tambahkan, kita jumlahkan B3 ditambah dengan 3/2. B3 ditambah 3/2. Di sini ya 0, 0, 5/2 di sini kita bisa samakan penyebutnya 10, berarti di sini 25. Ya. Terus 25/10 dikurangi dengan 9/10. Berarti 16/10 ya. Kemudian di sini 3/5, di sini 136. Ini sudah jadi X1 ya. Nah, dari tabel Simlek ini apakah sudah optimum? Cara mengetahui apakah sudah optimum ya kita lihat di baris Z ini. Karena kita kasusnya maksimum, maka di barisan Z ini apakah ada yang bernilai negatif? Oh, ternyata nggak ada nih, di variabel X1, X2 nya nggak ada. Ya sudah, berarti tabel ini dikatakan optimum kan gitu ya. Sehingga kita tidak perlu melakukan iterasi berikutnya, iterasi selanjutnya. Jadi dari tabel Simlek ini kita bisa simpulkan bahwa nilai X1-nya berapa? Nilai X1-nya adalah 24 ya. 24, kemudian X2-nya sama dengan 8 dan Z-nya sama dengan berapa? 136. Jadi si pengusaha ini supaya dia untung yang paling maksimum, untungnya itu maksimum, ya kita harus memproduksi X1 itu sebesar 24, X2-nya itu sebesar 8. Sehingga kita akan memperoleh keuntungan nantinya sebesar 136. Di sini kita gunakan seperti biasa, kita gunakan aplikasi KM for Windows. Kita inputkan di sini. Kita pilih ini programming, kemudian tentukan constraint dan variabelnya. Soal pada kasus ini itu kan ada 2 variabel dan 2 constraint. Kemudian kasusnya apa? Memaksimalkan kan gitu. Dan kita klik OK, kita inputkan saja. Fungsi tujuannya berapa? 4, X1 dan 5 X2. Untuk kendala yang pertama ada 1 X1 dan 2 X2 kurang dari sama dengan 40. Kemudian kita lanjutkan ke kendala kedua, ada 4 dan 3 kurang dari sama dengan 120. Oke. Nah, dari sini kita selesaikan. Kita lihat bahwa X1-nya ini bernilai 24 dan X2-nya ini bernilai 8. Dan nilai Z-nya atau nilai kanannya itu bernilai 136. Sehingga apa? Sehingga penyelesaian manual dengan penyelesaian numerik atau menggunakan aplikasi ini ternyata sama. Jadi dapat dikatakan bahwa penyelesaian manual kita ini betul atau benar kan gitu. Karena sama dengan penyelesaian numerik kita menggunakan KM for Windows. Nah, kalau kita lihat di penyelesaian grafik, karena di sini ada 2 variabel, ada 2 variabel saja, maka penyelesaian grafik kan mudah kan gitu ya. Jadi di sini bisa kita lihat di sini titik yang paling maksimum itu berada di titik 24 dan 8. Jadi perpotongan, pas di perpotongan ini. Biasanya ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di tengah-tengah ini, ataupun ada yang di perpotongan. Nah, pada kasus ini nilai yang paling maksimum ini berada di titik perpotongan ini, yaitu di titik 24,8. Nah, selain menggunakan metode titik pojok, kalau metode grafik ini bisa kita tentukan lagi menggunakan garis profit ini. Kita tentukan garisnya, kemudian oh ternyata nilai yang paling maksimum ini
di sini toh gitu. Ya, di sini ada titik pojoknya, ini ternyata yang paling maksimum ya titik 24,8 dan isu profit lainnya garis profitnya ya di titik ini juga, sehingga kita bisa lingkari di perpotongan ini. Ini menggunakan metode grafik. Kalau kita ini membahas tentang metode simplex, sehingga kita bisa pandang atau bisa kita lihat di sini X1-nya 24, X2-nya 8 dan Z atau nilai kanannya atau solusinya ini 136. Sama ya, berarti kita bisa anggap bahwa penyelesaian manual kita betul. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.